Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalah dengan NIM 18030101M4. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar PAI, Dr. Andus Ibu Siti Jumaidah MPD SSI SS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil susunan proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Quran Surah Al-Hujurah ayat 11 sampai 13. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah, kajian teori dan teori penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang peradabannya sangat sederhana sekalipun telah ada proses pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sering dikatakan bahwa pendidikan telah ada semenjak munculnya peradaban umat manusia. Pendidikan secara historis operasional telah dilaksanakan sejak adanya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam, yang dalam Al-Quran dinyatakan bahwa proses pendidikan itu terjadi pada saat Adam berdialog dengan Tuhan. Dialog tersebut muncul karena ada motivasi dalam diri Adam untuk menanggapi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dialog tersebut didasarkan pada motivasi individu yang ingin selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan konteks lingkungannya. Dialog merupakan bagian dari proses pendidikan dan ia membutuhkan lingkungan yang kondusif dan strategis yang memungkinkan peserta didik bebas berapresiasi dan tidak takut salah, tetapi tetap beradab dan mengedepankan etika. Kemudian, pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidikan sehingga aspek jasmani, rohani, akal, dan potensi anak didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam. Adapun tujuan dari adanya pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, salah satu ruang lingkup materi pendidikan agama Islam adalah Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat. Isi Al-Quran mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah akidah, syariah, dan akhlak, hingga masalah-masalah yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di segala zaman dan masa. Maka, barang tentu isi Al-Quran tersebut harus dipahami dan diamalkan demi mencapai tingkat dan kualitas ibadah yang baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini, kajian tafsir Al-Quran mutlak dibutuhkan guna mengetahui sesuai kemampuan maksud Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam semua perintah dan larangan yang telah Ia tetapkan bagi hambanya, dan untuk menemukan serta memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada bidang akidah, ibadah, dan akhlak dengan harapan tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, terlepas dari itu semua, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pendidikan akhlak yaitu suatu proses atau usaha secara sadar untuk mengembangkan potensi anak didik dalam hati seseorang yang akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mempunyai dasar tujuan yang hendak dicapai baik dalam lembaga sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Mengingat pentingnya pendidikan akhlak bagi terciptanya kondisi lingkungan yang harmonis, diperlukan upaya serius untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara intensif. Pendidikan akhlak berfungsi sebagai
berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar mampu memilih dan menentukan suatu perbuatan dan selanjutnya menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun dalam realitas sekarang, kondisi akhlak sungguh memprihatinkan di mana penanaman pendidikan akhlak dan pengalaman ilmu tentang akhlak sendiri di masa modern ini sudah mulai nyaris hilang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang ada seperti anak yang tidak sopan santun terhadap orang tua, antara golongan, seperti antara suku yang saling menjatuhkan yang lain, saling menjelek-jelek, dan gibah antara suku yang lain. Nah, dengan demikian, dari sekian ayat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat yang disebutkan di atas tadi, kali ini penulis hanya memfokuskan pada kajian surat Al-Hujurat ayat 11-13, di mana ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk tidak saling mengejek, saling mencaci, dan saling menertawakan. Selain itu juga menjelaskan tentang pencipta umat manusia yang hidup berbangsa-bangsa, bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling mengenal, menghargai perbedaan, sehingga dapat disimpulkan isi kandungan sesuai untuk menjawab problematika yang ada. Atas dasar pertimbangan latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah proposal yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-13. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, di sini penulis mengangkat dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-13. Dan yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 11-13 dalam pendidikan Islam. Kemudian tujuan penelitian di sini berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan di atas. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13, dan yang kedua, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai akhlak dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13 dalam pendidikan Islam. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, kerangka teori. Redaksi surat Al-Hujurat ayat 11-13. Di sini ayat 11-13 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang kedua, pokok-pokok kandungan surat Al-Hujurat. Di atas ayat yang pertama tersebut di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang patut dilakukan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan terhadap orang yang tidak mematuhi Allah dan nabinya, yaitu orang yang fasik. Dalam ayat di atas Allah juga menerangkan pula apa yang patut dilakukan oleh seorang mukmin terhadap orang mukmin lainnya. Allah menyebutkan bahwa tidak sepatutnya seorang mukmin mengolok-olok orang mukmin lainnya atau mengejeknya dengan celaan ataupun hinaan. Tidak patut pula memberinya gelar yang menyakitkan hati, karena perbuatan seperti itu sangatlah buruk. Kemudian ayat 12, ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Jika mereka mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik dengan ungkapan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan salah faham apabila menyalahgunakan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin wajib menjauhkan diri dari prasangka, karena prasangka itu mengandung dosa. Berburuk sangka terhadap orang mukmin termasuk dosa besar, karena Allah telah melarangnya. Selanjutnya Allah melarang orang mukmin mencari-cari kesalahan, kejelekan, dan dosa orang lain.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang pula bergunjing atau mengumpat orang lain. Yang dinamakan gibah atau bergunjing itu adalah menyebut-nyebut suatu kejelekan orang lain yang tidak disukainya, sedangkan ia tidak berada di tempat itu, baik dengan ucapan ataupun isyarat. Karena demikian itu menyakiti orang yang diumpat. Umpatan yang menyakitkan itu ada yang terkait dengan cacat tubuh, budi pekerti, anak istri, saudaranya, ataupun yang berhubungan dengan dirinya. Kemudian Allah mempertegas lagi dengan menurunkan ayat 13 setelah Allah Subhanahu wa taala melarang pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu mengolok-olok sesama manusia, mengejek serta menghina dan panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Di sini Allah menyebutkan ayat-ayat yang lebih menegaskan lagi larangan untuk memperkuat cegahan tersebut. Kemudian Allah menerangkan bahwa manusia seluruhnya berasal dari seorang ayah dan seorang ibu. Maka kenapa saling mengolok-olok di antara saudara yang lainnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa yang berbeda, agar di antara mereka terjadi saling mengenal dan tolong-menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan, karena yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Dalam pokok isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13 di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada ayat 11 Allah telah melarang sebagai sesama manusia terhadap muslim lainnya yang tidak boleh saling menghina, mencaci maki, dan merendahkan orang lain. Sebagai sesama muslim harus menjunjung tinggi nilai kehormatan. Sebagai sesama muslim, Allah telah melarang untuk memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan, baik ejekan itu dengan isyarat bibir, tangan, atau dengan kata-kata yang dipahami sebagai ejekan. Dan orang-orang yang tidak mau bertaubat termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian pada ayat 12, Allah melarang untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain. Selanjutnya Allah melarang juga untuk tidak mencari-cari aib dan keburukan orang lain. Allah memberi perumpamaan bahwa seorang mukmin yang suka bergunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri. Allah memerintahkan untuk tetap bertakwa karena Allah merupakan Maha Pengampun. Kemudian dalam ayat 13 ini juga bahwa Allah telah menjadikan berbagai macam suku dan bangsa untuk bisa saling mengenal dan tolong-menolong terhadap sesama muslim. Kemuliaan manusia itu tidak diukur dengan kekayaan melainkan dengan ketakwaan. Kemudian masuk pada metode penelitian. Nah, di sini jenis penelitian merupakan penelitian kajian pustaka atau library research, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Kajian pustaka adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, penyajian kajian pustaka ini adalah kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis, yaitu selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi menulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak mengkritik dan atau lainnya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari surat Al-Hujurat ayat 11-13. Selain itu, sumber data penulis juga diambil dari buku-buku yang relevan dalam pembahasan proposal ini. Sumber data ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber inti. Sumber data primer di sini adalah berasal dari Al-Quran dan terjemahan dari Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, kitab tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hashbi Hashidiki, kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kitab-kitab lain yang relevan. Kemudian sumber data sekunder
adalah data yang diperoleh dari sumber data lain yang masih berkaitan dengan masalah penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan akhlak. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang menjadi sumber data primer, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11-13 dan terjemahan kitab-kitab Al-Misbah, kitab tafsir An-Nur, dan tafsir Ibnu Katsir, serta sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan penelaahan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian tersebut, sehingga dapat diperoleh bahan-bahan dan penyajian data. Kemudian teknik analisis data, menurut Miles dan Huberman bahwa analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan berkaitan pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan. Dalam reduksi data ini, penulis mencari data mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-13 dari berbagai literasi buku, artikel, maupun buku-buku lain yang relevan. Kemudian, karena objek dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13, maka penulis mencari berbagai literatur yang dipilih sebagai bahan peneliti. Di samping itu juga, penulis memilih sumber-sumber lain yang dianggap menunjang penelitian ini. Di antaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13. Kemudian penyajian data, menurut Miles dan Huberman, membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini, penulis akan menganalisis tentang pandangan Al-Quran terkait dengan nilai-nilai pendidikan akhlak, yakni pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-13. Menarik kesimpulan, menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diperoleh melalui verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, penulis meninjau ulang data-data yang telah diperoleh, kemudian memilah-milah data yang menjadi pokok permasalahan untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Kemudian sistematika pembahasannya, yang pertama asbabun nuzul dan munasabah surat Al-Hujurat. Sejarah turunnya surat Al-Hujurat. Kata hujurat adalah bentuk jamak dari Al-Hujurat yang berarti kamar, ruang sebagai tempat tidur. Nama surat ini diambil dari makna kata hujurat dalam ayat keempat yang berarti kamar-kamar. Al-Hujurat merupakan satu-satunya nama bagi surat ini yang merupakan satu-satunya dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat termasuk dalam kategori surat Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi Hijrah. Al-Hujurat sendiri terdiri dari 18 ayat yang menempati urutan ke-49 dalam Al-Quran. Mengenai kisah turunnya surat Al-Hujurat ini, ulama sepakat menyatakan bahwa surat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Bahkan salah satu ayatnya yang dimulai dengan Ya ayyuhan nas ayat 13 yang biasa dijadikan ciri surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah disepakati juga turun pada periode Madinah. Walaupun demikian, ada riwayat yang diperselisihkan nilai kesahihannya yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun di Makkah pada saat Haji Wada atau Haji perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, kalaupun riwayat itu benar, ini tidak menjadikan ayat tersebut Makkiyah kecuali bagi mereka yang memahami istilah Makkiyah sebagai ayat yang turun di Mekah. Kemudian tema dan tujuan utama. Tema utama dalam surat Al-Hujurat adalah tentang tata krama, etika, dan akhlak, yakni tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sesama muslim yang taat, yang keempat terhadap yang durhaka, dan yang kelima terhadap sesama manusia. Karena itu terdapat 5 kali panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang terulang pada surat ini, masing-masing untuk kelima macam objek tersebut.
Dalam konteks uraian tentang tema itu, maka ditemukan dalam surat ini banyak nilai luhur yang dipaparkan seperti tentang kesatuan kemanusiaan, substansi iman, demikian juga tuntutan menghadapi perbedaan dan perselisihan, serta uraian tentang cara menghindarinya. Dengan memperhatikan dan menerapkan tentang nilai-nilai itu, akan tercipta kehidupan bahagia bagi setiap individu sekaligus wujud sistem kemasyarakatan yang sejahtera. Tujuan utama dalam surat ini adalah mendidik setiap umat Islam bagaimana seharusnya berperilaku baik sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sejahtera yang dihiasi dengan sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diri sendiri dan orang lain. Sopan santun bukan saja berkaitan dengan sikap lahiriah tetapi juga berkaitan dengan bisikan hati. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Al-Quran diturunkan melalui musabab atau asbabun nuzul, tetapi tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Demikian juga dengan surat Al-Hujurat. Menurut bahasa, sabab al-nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran sabab al-nuzul atau asbab al-nuzul. Sebab turunnya ayat di sini dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu. Berikut ini dipaparkan beberapa sebab turunnya ayat dari surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 dan tidak seluruhnya memiliki asbabun nuzul karena hanyalah ayat tertentu saja yang memiliki peristiwa turun ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya pada ayat 11 dalam satu riwayat dikemukakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan tingkah laku Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan miskin seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbab, Salman Al-Farisi dan lain-lain karena pakaian mereka sangat sederhana. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaporkan bahwa ada beberapa perempuan di Madinah pernah menegur dia dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Sedangkan dalam ayat 12 diriwayatkan Ibnu Mujir dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur lalu mendengkur. Orang-orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat muslim untuk menggunjing dan mengumpat, serta menceritakan keaiban orang lain. Ayat ini diawali dengan larangan Allah untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Persaudaraan yang kuat sangatlah mustahil jika dibentuk dengan sikap prasangka buruk terhadap satu sama lain. Kemudian dalam ayat 13 diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang bisa berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekam yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayada agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah kedudukannya. Kemudian munasabah. Kata munasabah secara etimologis berarti musyakalah atau keserupaan dan muqarabah atau kedekatan. Adapun menurut pengertian terminologis beberapa ulama mendefinisikannya sebagai berikut. Yang pertama menurut Al-Zarkashi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan yang terkait dengan sebab akibat, iqlat dan maklul, kemiripan ayat pertentangan atau ta'arud dan sebagainya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kegunaan ilmu ini adalah menjadikan bagian-bagian kalam saling terkait sehingga penyusunannya menjadi kokoh yang bagian-bagiannya tersusun harmonis. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan redaksi. Ilmu munasabah adalah menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, suatu surat sebelum dan surat sesudah, baik yang di belakangnya maupun yang ada di mukanya.
Adapun munasabah yang dijelaskan oleh penulis di sini adalah hubungan surat Al-Hujurat dengan surat sebelumnya dan hubungan surat Al-Hujurat dengan surat sesudahnya maupun hubungan ayat 11 sampai ayat 13. Kemudian hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Al-Fat. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 diturunkan di Madinah sesudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Namun Al-Hujurat sendiri diambil dari ayat ke-4 yang artinya kamar-kamar. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil dengan cara yang demikian menunjukkan cara yang kurang hormat kepada beliau karena mengganggu ketentraman beliau. Demikian penjelasan dari surat Al-Hujurat di atas bahwa Al-Hujurat tersusun adalah surat ke-49 diturunkan di Madinah yang berjumlah 18 ayat. Al-Hujurat sendiri berisi tentang adab sopan santun ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Sedangkan surat Al-Fat adalah surat ke-49 yang dimana ditempatkan sesudah surat Al-Qital atau Muhammad. Surat Al-Qital sendiri dianggap sebagai mukaddimah pembicaraan, sedangkan surat Al-Fat dianggap sebagai kesimpulannya. Sesudah itu diiringi dengan surat Al-Hujurat ini mengingat apabila umat muslim telah berijtihad dan memperoleh kemenangan serta masyarakat pun telah kembali tentram dan aman sentosa, maka perlulah ada etika pergaulan antara para sahabat dengan Nabi serta cara-cara bergaul di antara mereka. Demikian penjelasan di atas bahwa pada surat Al-Fat dianggap sebagai kesimpulannya dari surat Qital atau Muhammad dan diiringi juga dengan surat Al-Hujurat karena dalam hal ini umat muslim telah memperoleh kemenangan. Adapun persesuaian antara surat Al-Hujurat dengan surat Al-Fat adalah yang pertama, pada surat Al-Hujurat disebutkan menerangi kaum pemberontak, sedangkan pada surat Al-Fat disebutkan memerangi orang-orang kafir. Yang kedua, surat Al-Hujurat diakhiri dengan pembicaraan tentang orang-orang yang beriman, sedangkan pada surat Al-Fat juga dibuka tentang mereka. Yang ketiga, masing-masing kedua surat ini memulai tentang penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terutama pada awal masing-masing. Kemudian hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Al-Kahf. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 yang berjumlah 18 ayat, termasuk dalam surat Madaniyah diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Namun Al-Hujurat sendiri diambil dari ayat ke-4 yang berarti kamar-kamar. Ayat tersebut mencela sahabat yang memanggil Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Sedangkan surat Al-Kahf tergolong dalam surat Makkiyah kecuali ayat 27 yang tergolong Madaniyah. Surat ini berjumlah 45 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Mursalat. Muslim dan lainnya meriwayatkan hadis dari Jabir bin Smurah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membaca surat ini pada rakaat pertama dari sholat fajar atau sholat subuh. Sementara itu Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Waqid Al-Laisin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membaca pada hari raya yakni surat Qaf dan surat It-Torat. Semua ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membuka surat ini pada pertemuan-pertemuan besar seperti 2 hari raya dan sholat Jumat, karena surat ini memuat keterangan permulaan penciptaan dan juga tentang kebangkitan dan penghimpunan. Demikian penjelasan dari surat Al-Kahf di atas, bahwa pada surat Al-Kahf tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Kahf pada pertemuan-pertemuan besar seperti halnya dengan hari raya. Nah, adapun persesuaian antara surat Quran surah Al-Hujurat dengan surat Kahf adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari kebangkitan. Sedangkan pada awal surat Al-Kahf disebutkan beberapa orang-orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari kebangkitan. Yang kedua, surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedangkan pada awal surat Al-Kahf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi. Oke, demikian hasil presentasi dari susunan proposal yang telah saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.